Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Gladys Retno Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia mengenai proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Materi pertama kita akan membahas tentang proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kita mulai dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno pernah menjadi Ketua Putra atau Chousangi In PKI serta menjadi anggota BPU PKI. Bung Karno adalah seorang penyusun teks proklamasi, juga menandatangani teks proklamasi serta berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Oleh karena itu dikenal sebagai pahlawan proklamator dan beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu Dr. Andas Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Muhammad Hatta atau Bung Hatta merupakan salah seorang pemimpin putra dan anggota BPU PKI. Bung Hatta juga berperan sebagai penyusun teks proklamasi dan menandatanganinya. Kemudian Bung Hatta juga mendampingi Bung Karno pada saat pembacaan dan diberikan penghargaan sebagai pahlawan proklamator. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh sekitar proklamasi. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi Indonesia. Salah satunya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang 23 Maret 1896. Beliau aktif di PI dan PNI. Pada masa pendudukan Jepang juga sebagai Kaigun dan bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang yang dipimpin Laksana Maeda. Kemudian berperan dalam pelepasan Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok. Juga berperan aktif dalam penyusunan teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya yaitu Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni Kartodiwiryo adalah salah seorang pimpinan gerakan pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Sukarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh selanjutnya yaitu Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta. Berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Pada tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi surat kabar Sinar Baru Semarang. Tokoh selanjutnya yaitu Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. BM dia banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu untuk datang ke rumah Maeda. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Selanjutnya yaitu Latif Hendradiningrat, yaitu sang komandan peta. Latif Hendradiningrat adalah salah seorang komandan peta. Beliau dengan dibantu S. Suhut mengibarkan sang saka merah putih dan membantu membawakan bendera merah putih adalah S.K. Trimurti. Tokoh selanjutnya yaitu S. Suhut. S. Suhut adalah seorang pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. S. Suhut bersama Latif Hendradiningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. Suwiryo juga dikenal tokoh Muwardi, yang mana bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Muhammad Hatta. Tokoh selanjutnya yaitu Frans Sumarto Mendur, di mana Frans Sumarto Mendur ini adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Press Photojournalist atau IPHOS. Tokoh selanjutnya yaitu Syahrudin. Syahrudin adalah seorang wartawan Domai. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Oleh karena gedung siaran dijaga ketat oleh Jepang, maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. Yang terakhir yaitu F. Hus dan Yusuf Ronodipuro. Tokoh kedua ini berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempetai. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.